Baik. Nah, di sini dari teman kita ada yang bertanya, anak saya kena hipotiroid usia 37 tahun. Hmm. Bagaimana cara penggunaan dari Promik atau Jus Pro? Dia sudah 2 tahun yang lalu, sejak tahun 2020. Nah, hipotiroid itu bagi teman-teman yang belum tahu adalah kelenjar tiroid, eh, kelenjar kita yang mengeluarkan hormonnya tuh sedikit, nggak Hmm. cukup. Makanya disebut hipo. Hipo kan agak kurang. Jadi yang dia keluarkan tuh hormon tiroidnya tuh tidak mencukupi. Jadi masih agak kurang. Nah, biasanya eh, penyebab umumnya itu adalah gangguan autoimun ya. Jadi ya Hmm. nggak sampai autoimun banget ya. Tetapi sistem kekebalan tubuh kita tuh menyerang kelenjarnya sehingga dia jadinya kurang kurang bekerja dengan lebih baik. Nah, dan kalau kurang bekerja lebih baik, maka metabolisme menjadinya nggak teratur, penyesuaian suhu nggak teratur dan lain-lain. Nah, kembali lagi bahwa tugas dari sistem autoimun ini adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh melalui hormon-hormon yang dikeluarkan. Jadi kalau Ibu F. Yunita mengenai masalah hipotiroid ini adalah Ibu perlu meningkatkan tiroidnya dengan cara sistem imunnya dinaikin. Ya, sistem imunnya dinaikin ya Ibu minum jus pro aja, Promik ataupun jus pro. Kalau misalnya nggak sempat buat jus pro, cari orang yang bisa buat ya. Kalau nggak ada juga orang seperti Bu Erna, maka minum promiknya aja. Misalnya 2 sendok untuk segelas pagi malam nanti bisa ditingkatkan dan disempatkan untuk buat jus pro-nya. Nah, Bu Erna, ini ada yang mau tanya nih Bu, tiap jus pro Mm-mm. buahnya satu macam aja, apa dicampur buah naga, jamu pisang dan lain-lain? Kalau saya rame-rame gitu, karena Ya, dari keroyokan ya. berapa macam paling paling sedikit saya 3 macam karena supaya senang aja saya. Dan ininya manfaatnya kan itu enzim-enzimnya sangat bermanfaat dari bermacam-macam buah itu. Kalau satu macam ya mungkin bisa aja, tapi saya lebih suka dari rasa juga gitu, dari manfaat juga. Jadi kombinasi gitu aja, ganti-ganti aja berapa macam gitu. Tapi itu selera selera orang. Kalau memang sukanya itu ya tidak apa, karena kan mikrobanya juga banyak. Cuman Ya. ini yang saya wanti-wanti kalau yang masih usia muda, apalagi 37 tahun ini, udah ini lebih baik diseimbangkan dulu itunya sambil itu justru juga menolong, tapi tetap seimbang apa diperiksa ininya. Tetap Medis. aja dicek gitu, udah normal atau belum. Karena saya juga awalnya mungkin dulu itu ya seperti Pak Juta bilang, saya ada gangguan ini semacam apa tuh? Apa tadi Pak Juta bilang apa tuh? Jadi daya tahan tubuh itu Hmm. nggak terasa, saya merasa kuat, tapi sebetulnya itu menggerus, meng- mengambil. Karena saya pernah juga, saya ikut ke perkumpulan psoriasis. Nah Tulang itu belakang ya. bukan yang ini, yang Oh, kulit. kulit, eh, kulit, sorry. Itu Kalau skoliosis. Ya, imun, ya, ya. nah imun, kalau imunnya kurang nanti dia ada yang kulitnya macam-macam. Bersisik, ya semacam Nah itu. itu di dalam tubuh salah satu. Saya pernah di lutut dulu itu pernah ada gejala. Makanya saya ikut. Tapi makin ikut gitu makin parno ya. Jadi akhirnya saya cuekin lagi. Tapi sekarang hilang kok. Yang emang ada pengelupasan kulit gitu, itu psoriasis kecil gitu. Ada pernah itu sampai saya mungkin berapa bulan gitu pernah juga. Tapi sekarang udah enggak, malah saya kalaupun ada muncul lagi, saya kompres pakai pakai jus pro. Kalau ada yang biasa memerah-merah gitu kan, suka ada plok sebesar koin, misalnya biasanya di lutut, di bawah lutut. Oh itu berarti saya lagi turun lagi ini nih. Terus aja dikompres, jus pro-nya diperbanyak. Imunnya lagi turun gitu ya, Bu ya. Nah itu, karena kadang-kadang itu suka kelihatan seperti koin tuh. Kadang suka saya nih, kok lucu gitu ya, seperti koin di bawah lutut. Oh iya ini dia sedang ini le, jadi saya perkuat ininya, terus ini dikompres juga. Hilang juga sih, nggak ada. Jadi saya keluar dari klub itu karena saya sih merasa oke-oke aja, makin makin sharingnya yang terlalu dalam jadi makin parno gitu ya. Jadi, jadi udah saya yakin aja, udah saya jalani ini aja, yang ini minum teratur sama apa
pola hidup yang benar dan tidak terlalu banyak pikir. Kalau umur-umur biasanya kalau yang banyak pikiran tuh ibu-ibu tuh kalau mau umur-umur mau menopause terus mau menikahkan anak biasanya itu ribet pikirannya tuh menikahkan anak. Setelah anak menikah semua kan kita udah long lah gitu. Memang dulu tidak dipungkiri ya, kita dulu banyak pikiran macam-macam dulu. Waktu kecil, waktu muda mikirin anak sekolah. Setelah anak lulus sekolah mikirin anak menikah. Nah itu kan, itu eh, pasti ada. Jadi yang itu lebih baik agak disantaikan aja gitu. Memang tidak bisa lepas sih sebenarnya. Tapi sekarang saya udah plong, sudah lah mau apa lagi dipikirin. Saya nano tiap hari kegiatan saya itu kalau dan pagi-pagi setelah ada ada Zoom yang lain seperti Bu Ana ya, Bu Ana kita terus saya lihat tanaman, terus semprot-semprot semua semua saya lakukan sendiri karena saya bukan nggak percaya sama ART tapi kalau sama ART itu kadang-kadang nggak pakai kasih sayang gitu nyiramnya ya. Kalau kalau saya pakai kasih sayang sambil melepaskan ini aja kegiatan. Jadi saya jalan dari belakang rumah saya kan ada 35 meter ke bolak-balik itu bisa 5 kali ya lumayan lah itu udah olahraga juga gitu. Jadi sambil nanam sambil olahraga ya gitu aja. Bergerak terus-terus kalau nggak begitu saya bikin apa entah itu biowos atau itu apa jus pro jadi selalu aja gerak gitu jangan diam nonton TV atau apa ya sekali-kali lihat ke apa tapi jangan duduk terus berjam-jam gitu itu akan pikiran kita akan nggak ini Ya, lah. berarti tidak perlu terlalu sering melamun ya Bu ya. Oh jangan itu jangan ngelamun apa ya Pak Jota. Ya kan bengong itu pinggirin Iya ya jadi jangan melamun ya. jangan itu jangan Baik, baik. nah itu mm, Baik, baik. Oke, ini dari ada chattingan. Ampas Jus Pro bagus buat kulit sebagai masker kulit dari Ibu Susana. Susana Wahyudi ya. Ya, ada Ampas Jus Pro bagus buat kulit. Ya, biasanya kalau kita buat Jus Pro ada ampas-ampasnya, kita bisa maskerin ke kulit kita, bukan ke kulit kepala ya. Biasanya ke kulit muka atau badan wajah. kita. Kalau kelap kepala tuh nanti pakai jus pro-nya, airnya aja, jangan pakai ampasnya. Bu, ini ada yang mau minta nomor telepon Bu Erna nih, F Yunita. Kita nanti Ibu Baik, boleh chatting aja ya Bu ya. boleh Nanti ya. Ibu bisa chatting langsung di obrolan itu sehingga Ibu F Yunitanya bisa dapat nomornya Ibu. Nah, Ya, silahkan aja Pak. iya. Oh, Buah oh, apa yang baik untuk kanker dan diabetes? Buah apa yang bagus buat wanita menopause? Oke. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi begini. Buah apa yang baik untuk kanker dan diabetes? Semua buah itu bagus. Karena pada saat dibuat jus pro, maka konsorsium mikrobakteria promik itu yang bekerja. Jadi enzim-enzimnya itu bisa membantu meningkatkan imun kita. Hanya kalau untuk booster yang kanker misalnya, kita bisa sarankan memakai buah sirsa. Ini secara empiris ya. Kemudian yang diabetes bisa dengan jambu kristal. Ini juga secara empiris. Cuma nanti mau dicampur-campur yang lain juga boleh. Nah, yang untuk wanita menopause ini bukan buah apa yang bagus, tetapi contohnya begini. Pada saat manusia semakin dewasa, maka sistem imunnya itu akan makin menurun. Ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ada yang disebut thymus atau thymus gitu ya. Jadi ada kelenjar kecil, kelenjar thymus kita, dia tuh memproduksi sel T atau limfosit T. Nah, ini pada saat usia kita makin lama makin tua, maka kelenjar ini makin lama makin menyusut. Ya. Kalau makin menyusut, ya lama-lama yang dihasilkan itu tidak lagi banyak sel T-nya. Sel huruf T ini, sel limfosit T ini itu benar-benar membantu untuk meningkatkan imun kita yang sangat-sangat luar biasa. Cuma kembali lagi pada saat kita makin menua, maka kelenjar ini makin kecil. Kalau makin kecil berarti sebenarnya imun kita makin rendah, makin menurun. Jadi orang yang menopause juga sama. Ya, mau laki-laki yang makin menua, ini namanya menua gitu ya. Bukan dia menopause atau tidak, tapi dia menua. Nah, kalau masalah menua berarti semua harus ditingkatkan sel imun kita. Nah, jadi buah apa yang bagus? Semua buah boleh dipakai. Pada prinsipnya adalah keragaman mikrobioma kita dari jenis-jenis jus pro yang beragam.
itu akan bisa membantu meningkatkan imun kita. Plus keragaman makanan. Jadi Bapak Ibu ada yang namanya promik itu adalah probiotiknya, tetapi ada juga namanya prebiotik. Itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran yang menjadi makanannya probiotik di dalam tubuh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu minum promik, tetapi makanannya cuma tahu, tempe, nasi. 30 hari berturut-turut makannya gitu doang. Ya nggak bisa ya, walaupun minum jus pro. Karena apa? Prebiotiknya kurang bervariasi. Jadi contohnya misalnya Ibu Erna tadi ada sempat menghilang diganti dengan backgroundnya. Backgroundnya itu adalah menu makanan yang bervariasi. Ya Ibu ya. Nah, Oh iya. kira-kira itu bisa sampai ada 5 warna gitu lah dalam satu piring kita. Ya, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, macam-macam. Cari yang 5 warna, maka itu variasinya lumayan cukup untuk kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu terlalu pusing. Oh, berapa banyak karbohidratnya ya, berapa gram Iya. proteinnya, berapa banyak vitaminnya, repot banget gitu ya. Kakek nenek kita juga nggak pernah ngitung sehat-sehat aja sampai tua. Tapi kita kok harus dipusingkan hal itu? Ya, tidak salah sih bahwa ada penelitiannya. Tetapi untuk menyederhanakan kita, variasi makanan kita yang beragam lebih baik. Ya, warna-warni itu lebih baik, itu akan mencukupi kebutuhan prebiotik di dalam tubuh kita. Oke, nah Ibu Lika, kira-kira dari Ibu Lika sendiri nih, kira-kira ada tips-tips nggak dan juga saran-saran bagi yang eh, pencegahan ataupun bagi yang sedang mengalami ataupun yang pasca dari operasi ataupun kemoterapi itu ke teman-teman. Kalau saya sih yang pasti harus minum Projus dan Promik tiap hari itu. Walaupun yang saya suka tuh komposisinya dia kan nggak terlalu harus begini banyaknya, harus berapa ini banyaknya. Kalau saya perhatiin saya minum sedikit aja kan kadang ya apa ya tergantung dana gitu kan. Tapi saya usahakan harus tiap hari karena eh, apa ya terasa sih manfaat di badannya itu terasa. Karena kan saya kalau habis dari kemo, operasi kemo, radiasi itu kan badannya rontok sebenarnya kan. Dan itu sebenarnya memang perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkan itu. Dan memang sih saya merubah, boleh bilang belum berubah menjadi vegetarian nggak juga sih. Saya tiap hari, hampir tiap, nggak setiap hari juga. Karena untuk ngejar gampangnya karena saya kerja, saya suka bikin telur rebus memang. Dan saya memang masih suka makan ikan, suka makan ikan dari dulu. Tapi kalau daging memang saya nggak terlalu nggak ini dari dulu. Uh, apa pokoknya kalau minimal kalau sayur mentah saya sekarang harus minimal tomat timun, bengkoang. Bengkoang itu tomat dan timun itu bagus buat ya bagus katanya manfaat pasti kalau di searching bagus lah tomat dan timun itu. Itu setiap hari saya usahakan. Walaupun itu tomat timun cuma beli di pasar kan atau orang mesti organik kalau orang CA ya. Aduh mahal kalau cari itu juga susah. Udah yang penting saya cuci bersih, saya doakan itu bermanfaat. Pokoknya harus ada mentah setiap hari. Nih makan makan sayur, minum minum apa kan kalau mau kita bikin jus sendiri saya juga nggak sempet karena saya kerja kalau beli di kantin diusahakan Pak no gula, no susu, cuman hanya buah. Tapi kan itu di jusnya buahnya kan nggak terlalu banyak ya kalau ini. Lebih seringnya saya beli minta buah potong. Tapi kan kadang-kadang buah potongnya buahnya mateng-mateng, gulanya tinggi katanya kan itu harus dihindari. Tapi saya nggak masalah. Yang penting saya punya produce di botol saya yang saya buat tiap hari. Saya taburin dulu, saya tunggu 2 jam, saya baru makan tuh buah potong kalau yang udah matang-matang. So far hampir setiap hari sih. Walaupun buahnya itu nggak apa kan kalau buah potong itu kan kalau di pernah saya foto ke Bu Erna di gelas kecil kalau di kantin tuh atau mereka suka bikin buat sup buah tapi saya nggak mau ada puding ada yang pokoknya harus buah doang jadi dalamnya tuh bermacam-macam buah walaupun cuman sedikit tapi ada buah alpukat apel pir mangga gitu-gitu ya. Apa namanya melon gitu nah itu saya ganti susunya dengan gulanya itu saya taburin sabun saya curah saya kasih pro juice biasanya yang saya biasanya sih suka bikin tapi memang ya faktor malesnya itu Waktu.
Waktunya itu pergi pagi pulang malam jadi agak gini. Tapi memang sebenarnya simple banget bikin produce sendiri. Sebenarnya saya udah coba waktu masa corona kan di rumah terus, jadi enak. Jadi bisa malah buat mainan gitu loh. Bikin ini warna putih, jadinya ini warna merah kan. Saya cobanya cuma satu-satu buah dulu sesuai dengan anjuran Bu Erna supaya nanti saya bisa rasakan dulu buahnya. Nanti kalau sudah beberapa lama, boleh deh kamu bikin dua dua buah, buah ini, buah itu, hampir sama kayak yang Bu Erna bilang tadi. Dan so far rasanya emang enak sih. Buat saya enak, enak, enak apa namanya? Dan lebih murah meriah juga sebenarnya, jauh lebih murah meriah. Jadi Ya, tiap hari, ada yang sudah 3 hari, saya tandain di tanggal segini, saya bikin. Berarti 3 hari kemudian kan, sebelum 3 hari kemudian saya udah bikin yang lain. Sebenarnya saya rajin banget waktu belum kerja normal lagi, WF, masuk ke kantor lagi. Rajin setiap hari saya bikin satu, besoknya saya bikin lagi satu, besoknya saya bikin satu. Setelah kerja baru malas. Jadi pokoknya sebisa mungkin setiap hari minum Projus, Promik, even cuman sesendok 2 sendok itu harus. Kalau saya sudah harus wajib hukumnya. Pagi saya minum air putih, bangun tidur langsung 2 gelas minimal saya kasih tuh Projus. Nah sekarang saya lagi ini sih, mungkin mau bertanya juga ada yang minum apa cuka apel nggak? Saya mulai mempraktekkan setelah saya merasa dok kayaknya ini udah tahun ke 2022 kan, proses semuanya itu ini 2023, ini 2024 udah bisa kali ya minum yang tambah yang lain. Jadi produce saya campur dengan apel vinegar ke apel, saya nggak tahu, tapi so far saya merasa sih badannya sih nggak ada yang aneh sudah hampir jalan 6 bulan. Jadi biasanya pagi cuman air putih 2 gelas itu saya campur kujus sedikit karena kan mengirit juga ya kadang-kadang. Kalau lagi banyak saya minum saya bikin setengah gelasnya. Tapi kalau udah mulai kerjanya udah mulai dikit-dikit aja. Nah, belakangan saya nambahin tiap pagi paling cuma sesendok aja cek ke apel gitu-gitu buat menambah variasi itu aja. Jadi terus kalau malam saya pasti semprot semua badan habis mandi, semprot dengan Promik atau nggak Projus dari ujung kepala ujung kaki. Nggak bau dan nyamuk nggak gigit, nggak apa ya, boleh dibilang saya disuka digigit nyamuk ya. Tapi sejak kalau pakai itu boleh dibilang sangat 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 berkurang sekali digigit nyamuk. Mungkin nyamuk nggak suka kali sama Promik sama Projus nggak tahu. Tapi asem ya. eh, tapi badan nggak bau, nggak bau. Dan kalau sebelum tidur paling minimal ya 2 sendok saya kumur-kumur tidur buat tidur saya setelah sempet-sempet. Pokoknya harus rutin itu sekarang begitu. Jadi sepanjang hari yang saya tadi bilang saya bawa di botol kecil sedikit-dikit. Kan kalau kita naik angkot kan pegang ini pegang itu kita nggak tahu ya kalau bersih atau enggak. Jadi sampai di kantor sumput-sumput. Beberapa waktu kemudian kalau lagi badan juga lagi, misalnya lagi mau, kayaknya lagi stres kan di kantor stres tuh bawaannya juga. Orang cancer katanya nggak boleh stres, tapi kalau di kantor pasti bakalan ketemu. Apalagi lagi bos lagi ini emosinya, aduh bisa-bisa ikutan saya juga emosi jiwa. Apalagi orang cancer, udah sensi memang bawaannya. Nah, buru-buru aku langsung ambil itu produce atau nggak promik di botol kecil, saya sempur-sempur, saya tapokin ke muka itu lebih entah entah kenapa ya buat saya tuh jadi lebih bikin relax, calm. Emosinya Entah langsung kenapa ya. turun ya. Ya, sepertinya itu. Terus terang saya suka minum kopi karena tapi kopi hitam, kopi hitam. Jadi kopi hitamnya juga mau minum teh, kopi, saya kasih tuh produce dikit-dikit. Dikit punya apapun itu. Kalau dan saya masih kata, "Kamu beli makanan di jalanan pinggiran." Gak apa-apa. Kayak saya punya senjatanya, saya semprot sama Promik dulu baru saya makan tuh gado-gado yang saya beli di pinggir jalan atau nggak keredok saya pinggir jalan saya semprot dengan Promik. So far nggak apa-apa dan terus Ibu Erna bilang kan ada mah ya. Saya dulu tuh susah banget ke belakang. Setelah minum Projus dari 2022 itu sampai sekarang setiap hari saya lancar ke belakang dan badan saya merasa jauh lebih enak karena kalau orang habis kemo juga kan susah ke belakang atau enggak malah mencret-mencret maaf ya. Kalau saya so far so good lancar ke belakang setelah minum Projus. Kalau saya sih perhatiin itu sih. Bukan orang bilang minum air putih buat lancar. Tapi kadang-kadang masih ada hari kok nggak bisa ya. Badan tuh udah nggak enak. Tapi setelah ada Projus dan Promik ini kalau pagi saya tambahin di air putih saya. Sampai sekarang sih so far setiap hari. Saya dulu tuh boleh dibilang emang udah sejak umur 30-an itu udah agak-agak susah. Ya, dan mungkin itu udah gejala-gejala juga kali ya badan nggak sehat. Jadi selama itu pernah sampai 4 hari. Itu kan bahaya banget harusnya ya. Dan itu udah minum macam-macam nggak ada ini. Tapi sejak saya minum Projusen itu emang entah kenapa itu dan boleh dibilang katanya ada gejala mah.
suka kayak ibu ya tadi naik asam terus muntah gitu kan. Hmm. So far sejak GERD saya sampai ke nggak GERD. pernah loh, nggak pernah lagi begitu, nggak pernah merasakan itu lagi, tapi lancar ke belakang. Jadi even cuman sedikit aja meminum Projus atau Promik itu itu bagus buat 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 badan, buat kalau menurut aku sih itu kan alami ya, dan itu memang membangkitkan bakteri yang baik. Ya pengertian simpelnya saya itu kan membangkit bakteri yang baik, yang bagus buat di badan. Sekecil apapun, sedikit apapun, apalagi kita minimal cuma makan tomat, tambahan tomat atau timun dan bengkoang tiap hari, itu kan udah ada perpaduan seperti Pak Juta tadi bilang ada prebiotik, probiotik itu kan harus ada. Warnanya kan ada warna merah, hijau, sama putih ya. Ya Betul. tiga warna deh, belum lengkap lima. Tapi itu sudah terasa sih. Dan memang berusaha untuk makanan yang ya banyak sayur-sayuran. Walaupun saya masih belum bisa sih untuk ke vegetariannya Iya, iya. gitu. Baik, baik. Ini untuk teman-teman, ini ada catatan yang perlu digarisbawahi. Jika kita seperti Ibu Like, konsumsi makanan di pinggir jalan, di tempat-tempat lain, sayur-sayuran. Kalau nggak pakai jus pro, perlu digarisbawahi harus lebih waspada. Karena memang Betul. disarankan benar-benar yang organik. Kalau nggak organik, ya itu harus pakai jus pro. Ya ini saya perlu garis bawahi. Kalau nggak, nanti ada risiko-risiko yang lebih tinggi yang akan terjadi. Ya, jadi kalau mau makan bebas, saya saranin pinggir jalan, teman-teman yang kasih dan sebagainya. Kalau mengidap kanker, maka perlu waspada. Tapi kalau makanannya itu semuanya organik, itu lebih baik. Kalau memang Pak Gita, terpaksa tidak betul banget organik, Pak ya, Gita. gimana? Maaf, itu hal yang sangat buat saya juga ini banget. Maksudnya, waduh beruntung saya tahu tuh Produce dan Promik. Karena kan memang katanya harus organik. Dia nggak boleh sembarangan juga makan buah sayur, tapi nggak boleh juga sembarangan. Itu bukan organik, ada pestisida. Saya untung saya tahu Produce dan Promik bisa boleh bilang paling kita untuk menyucinya, mencuci boban itu kan saya kadang rendam sebentar. Tapi kadang kalaupun ini nggak sempet rendam, buru-buru berangkat, udah saya minum aja, nanti di dalam perutnya dia bersihin itu pestisida gitu. So, yang simpel-simpel aja. Karena waktu itu kan sudah berbicara apa ngobrol-ngobrol sama Bu Erna kan, oh bisa buat bersihin. Wah kalau gitu kalau kemakan ya udah saya langsung minum aja habis makan itu dari, jadi dia akan membersihkan di perut gitu. Dikocok di perut ya. Di perut, pestisidanya dikalahkan dalam perut aja deh. Habis apa nggak sempet cuci lagi yang bersih nih kalau bukan organik. Kalau organik kan udah aman lah. Tapi jadi agak merasa membuang, boleh dibilang pikiran tuh lebih juga lebih apa ya, lebih nggak cemas Ringan, gitu loh. ya. Lebih ringan karena ah harus pro organik. Ah tenang, ada produce saya gitu sih. Mungkin salah sih, tapi saya merasakan sih itu ada ininya sih sebenarnya korelasi yang baik gitu. Iya, iya, Tadi betul, Bu. ada promik ya Pak, ya Bu Like ya minimal. Iya, betul betul Pak. Terus kantongin paling enggak 200 mili lah. Iya, Iya, betul. betul. Kalau itu Pak harus Chandra juga harusnya sih rajin. lebih banyak lagi kalau yang gitu sih sebenarnya. Betul betul. Tapi harus Saya memang harus Pak Duta, Iya, kalau saya Pak. konsumsi 20 mili sekali minum, itu sepertinya aman-aman saja Pak Duta. Promik Berapa mili, Pak? 20 mili. Oh iya, ya aman, Pak. Kalau minum probik mah nggak apa-apa. Ya, daripada 1 sendok atau 2 sendok kan itu. Iya, Iya. ada orang yang ini Bapak Pak Januarnya sudah kalibernya beda dan teman-teman. Artinya pertama kali orang mau coba minum promik, Pak, baunya itu beda. Iya, Ya, Tapi kan sekarang Bu Erna, Bu Like, Pak Januarnya minum promik mah sikat aja, biasa aja. biasa aja. Ini Biasa aja. pengaruh, Pak, karena sekali lagi bahwa dulu itu probiotik keragaman yang di dalam tubuh kita tuh sedikit. Sehingga begitu kita masukin promik atau jus pro, jenis-jenisnya kan Mm-mm. banyak. Kayak tentaranya masuknya seabrek-brek gitu. Jadi kita agak merasa nggak sanggup. Tetapi udah sering minum, maka banyak sekali variasi mikroba di dalam tubuh kita, mikrobiom yang juga bagus. Sehingga Bapak mau langsung minum Promik 20 mili, bahkan satu botol 200 mili sekalipun, nggak ada masalah, nggak merasa bau atau nggak merasa mau muntah atau enak. Itu enak, nyaman. Bapak minumnya sekarang udah langsung 20 mili ya? 40 ya, mili ya? minum kopi selalu ketiga kali.
dua kali kan minum kopi itu pakai Promik 20 Pak. Itu 20 mili dari 2 tutup botol gitu. Tapi kalau nggak sempat bikin jus pro, saya selalu kontak dengan Bu Ena. Bu Ena bisa dikirim ya Bu ya. Kalau lagi di Jakarta ya. Pulang aja Pak. Saya langsung tuang di gelas itu paling nggak tiga tiga tutup botol. Nah, terus seperti seperti apa? Ada kita beri es buat sendiri ya udah seger badan Segar. kalau siang-siang itu Kalau gitu. lagi batuk itu saya ini promiknya buah naga tuh. Tiga, tiga tutup botol. Kan banyak jahat tuh kalau lagi batuk. Ya, 3 tutup botol sehari 2 kali udah. Cuma 2 hari udah hilang. Gitu. Nggak berkelanjutan gitu. Kalau ya. langsung itu. Umur ya Bu ya. Mm-mm. Kita kan udara di luar tuh kan nggak tahu. Kadang-kadang kan batuknya suka berlebihan. Yang penting mah Iya. niat aja sambil ini berdoa niat ini obat makanan jadi obat. Nah, gitu aja. Bukan obat, makanan jadi obat. Iya, iya, Eh, betul. kalau daging sudah dicoba ya Pak. Jadi Dicoba apanya, daging Pak? Mm-mm. direndam dengan promik juga kadang-kadang saya coba dan saya rendam dengan di promik itu. 2 tutup botol juga saya coba itu. Lebih lebih cepat empuk itu daging itu. Termasuk ayam kampung itu. Nah, ini mohon dicoba lah. Dibalur ya, Ya, Bapak dan Ibu itu untuk menghilangkan itu, uh, menghilangkan. artinya kalau untuk ayam kampung sama daging daging sapi itu atau daging kambing kita rendam aja selama paling lama 10 menit kalau saya dengan 2 tutup botol itu enak kok rasanya itu lebih empuk gitu prosesnya itu. Dan Baik, warna baik. ini juga artinya masih masih bagus gitu. Gitu. Iya, Saya iya. kira ya. Baik, baik. Makanya Ya, terima kasih Pak Yanuar. Ini dapat tambahan informasi dari Pak Yanuar. Ini saya ada melihat di chattingan juga, ampas pro jus boleh nggak dimakan dengan dicampur jus buah yang lain? Oh, Ibu Bu Tini yang udah nyoba. Oh iya, Bu Tini Ada udah nggak Bu Tini? kayaknya tadi ada minta izin deh pergi. Oh gitu, bikin selai Ya. ya Bu Ana tuh. Iya, Bu Ana juga nggak bikin ya selai. Iya, iya untuk ampas jus pro saya bikin rujak seger. Hmm, Iya, rujak lagi. rujak. Iya, utamanya buah yang agak keras ya, seperti buah eh, nanas, kemudian apel. Nah, itu kalau misalnya kita tambah gula merah, cabai rawit, asem tanpa asam jawa juga nggak apa-apa. Itu jadi seger tuh. Jadi tidak ada yang terbuang semuanya. jadi ampas-ampasnya juga kita konsumsi ya Bu Iya, ya. betul. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu yang lain, ampas ini sebenarnya pada saat kita saring, kita memang minum pro jusnya atau jus pro-nya. Nah, biasanya kita sarankan ini ampasnya mau di blender untuk lingkungan juga boleh, untuk kulit juga boleh. Hmm, Namun kenapa kalau misalnya dimakan juga boleh, enggak apa-apa? Karena memang ampas ini kalau kita angkat kan dia kan tidak kering, masih ada basa-basanya. Jadi memang walaupun dia ampas atau nutrisinya sudah diekstrak, karena masih basah, itu masih ada kandungan jus pro-nya. Kalau masih ada Hmm, kandungan jus pro-nya, berarti memang masih ada manfaatnya bagi tubuh kita. ya. Cuma memang lebih banyak kandungan seratnya. Nah, kalau Bu Ana lebih kreasi, ya langsung aja dibikin rujak ya Bu ya. Iya, rujak. Jadi seperti asinan. Enak seger. Iya, 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 betul. Nah, ini bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya, oh aku nggak sempat, nggak ada tanaman, nggak ada hmm. kesempatan untuk mengelola ampas untuk lingkungan, boleh juga dirujak nih seperti saran Bu Ana. Tinggal kasih gula merah, cabai, dan lain-lain, langsung kita konsumsi. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik, baik. Nah, Bu Lika ini di
chattingan ada yang tanya, Bu, racikan semprot bagaimana, Bu? Ibu biasanya semprot semprot itu diencerin atau langsung atau bagaimana? Eh, Waktu itu sih apa namanya, kalau yang untuk saya sampai sikat gigi aja waktu masih zaman pas lagi cuma saya kasih air dicairin gitu kan. Untuk ke rambut saya masih saya kasih apa ada airnya lah ya. Komposisinya sih masih lebih banyak air. Mungkin kalau botol kecilnya itu misalnya botol-botol biasa aja sih kayak botol-botol begini. Nggak kelihatan ya. Kelihatan. Kalau botol kecil begini, ya paling kalau aku yang cuman apa ya, seberapa ini ya? Nggak sampai Lima. setengah malah, Hmm. nggak sampai seperlima kali ya. Baru air itu udah kalau untuk kepala dan apa tuh cukup nih. Tapi kalau kalau saya kan ada bekas ini ya operasi gitu kan. Itu dan saya pakainya murni memang. Langsung aja botol murni gitu, bener-bener murni si Promik atau si Projusnya nggak ada saya campur. Kalau untuk badan, karena kan saya memang kondisinya memang beda ya agak ini. Jadi saya langsung yang murni. Tapi kalau saya untuk kayak buat mandi, buat campur bokol gosok gigi, saya suka semprotin dulu sudah saya campurin dengan air sih. Ya. Tapi kalau yang kemarin saya juga kan pakai biowas. Biowas itu saya campurin ke sampo gitu, sampo buat mandi. Tapi kalau untuk yang saya semprot malam atau nggak buat masker saya, buat ke muka gitu, itu yang murni sih, yang murni. Produce murni atau nggak Promik yang murni, saya nggak campur air lagi. Apa namanya, kena mata agak pedes tapi so far sih nggak apa-apa. Mataku tetap aja Justru jelas. ini apa seminggu sekali saya mata si kompres pakai pakai Promik karena kita Oh kan iya. sering kepala kan ke apa mata tuh kan sering lihat HP, lihat Zoom, jadi Oh saya agak gitu agak selalu lelah. semprot. Kompres aja, kompres enak tuh. Memang pedih. Banget. Ngapa Hmm. dikedip-kedip kayak Iya. resepnya Mbak Juta kan? Gak apa-apa nanti sesudahnya sering pedih sih pedih, Diem. tahan aja. Cuman sebentar sih pedihnya. Iya Tapi sebentar. tapi kayaknya berasa mata itu jadi apa ya? Kayak keluar kotoran gitu di kalau apa kan kalau malam saya pasti semprot juga ke muka sebelum tidur diminum semprot dari ujung rambut ujung kaki. Tapi kalau rambut tetap saya yang campurin air supaya irit maksudnya. Terlalu mahal kalau yang tapi kalau untuk kena ke mulut ke muka sekalian kena masuk ke mulut itu apa ke badan karena saya takutnya kan menyerap kimia-kimia bahan kimia katanya kan dan Ya. menurut saya Produce atau Promik yang murni itu bisa menghalangi menghalangi yang kan katanya kulit itu menyerap kayak spon kata menyerap udara air ke badan. Nah, kalau misalnya yang radikal bebasnya nggak dihalangin ya saya pakai itu saya percayanya Produce dan Promik bisa. So far sih malah saya lihat kata teman saya kulit kamu kok cerah banget ya kayak orang nggak yang saya bilang tadi kok nggak gelap seperti orang habis di kemo dan radiasi gitu. Gitu. Jadi Baik, baik. botol yang ini aja yang kecil yang gampang dibawa gitu kan. Udah Botol spray ya. botol spray biasa. Saya sih nggak sebenarnya pengen cari botol yang kayak ada beling-beling gitu ya. Cuman saya nyari-nyari nggak belum dapet. Jadi ya udah botol yang biasa aja. Botol-botol yang kayak dulu kita buat sanitizer. Iya, iya. Saya sih nggak ada yang khusus, cuman ya ikutin juga tips-tips dari yang ada di Instagram itu gitu. Jadi kalau yang saya bisa ini kayak misalnya saya mau uh, rebus telur aja saya tetesin Promik. Saya mau kukus pisang, kukus ubi, kukus apa saya kasih juga Promik. Itu juga ikutin dari tips yang ada di Instagramnya Promik. Produce atau nggak kasih produce. Jadi mau mau bikin kuah-kuah apa saya pasti pokoknya apapun itu pakai walaupun cuma sedikit sesendok dua sendok apapun itu pakai memang so far Baik, sih baik. ya baik bagus itu kalau Iya, buat saya iya. yang saya rasakan. Baik, baik. Terima kasih, Bu Dika. Ini jawaban yang sangat menarik sekali. Jadi, mau diencerin boleh, mau murni juga nggak apa-apa. Oke, ini ada yang tanya lagi. Untuk Biowas dan Promik jika diubah dengan nama lain apa boleh atau tidak? Mungkin Biowas dan Jus Pro ya. Nah, Promik lalu Promik digunakan untuk membuat Jus Pro ataupun membuat Biowas. Nah, setelah sudah jadi Jus Pro atau jadi Biowasnya, Bapak Ibu mau edarkan dengan nama masing-masing itu nggak apa-apa, bebas. Kan eh, kami memang
HKI-nya, hak kekayaan intelektual untuk nama itu di Promiknya. Bio sama Juspronya sih lagi proses ya. Tetapi tetap Bapak Ibu mau menyebarkan itu mau pakai nama eh, Jus Like, itu juga nggak apa-apa. Atau mau pakai nama yang lain-lain bebas. Mau BioWoS X atau bukan BioWoS. Pada prinsipnya adalah kita ingin memberikan sesuatu manfaat kepada masyarakat. Ya, mau namanya apa saja nggak apa-apa eh, setelah hasil fermentasinya. Oke, nah ini ada yang tanya dari Ibu Restiana.